Dasar bajingan kecil. Hari ini, aku harus membuatmu mengerti. Kenapa bunga warnanya bisa semerah itu? Tante, mulutmu masih sekotor biasanya ya? Berlagak genit sambil makan di toilet. Paman, apa paman tidak seharusnya mendisiplinkannya? Tante makan kotoran itu tidak salah. Tapi kalau menyemburkannya sembarangan, itu baru tidak benar. Benar, kan? Qin Hao, kau bajingan kecil, ternyata kau masih hidup. Tante, pijatan di wajah tadi sepertinya kurang keras. Ya, apa perlu sekalian kupijat seluruh badan? Li Hao, sebagai junior, beginikah caramu bicara pada yang lebih tua? Qin Hao, kamu ini junior. Memangnya begitu cara bicara sama orang tua? Percaya atau tidak, aku bisa menyuruh nenek mengusirmu dari keluarga Qin. Hari ini adalah hari yang bahagia. Jangan paksa aku berbuat kasar di hari yang bahagia ini. Kenapa tidak kau hentikan mereka? Apa kau ini laki-laki? Dasar tidak berguna. Diam. Wah, sekarang sudah berani membentakku. Ya, Rambut panjang, pikiran pendek. Anak itu hidup kembali. Pasti ada yang tidak beres. Kita ikuti dulu dan lihat situasinya. Memangnya kita tidak bisa mengatasi bocah ingusan seperti dia. Anak itu hidup kembali. Pasti ada yang tidak beres. Kau ikuti dia dan lihat situasinya. Memangnya kita tidak bisa mengatasi bocah ingusan seperti dia. Ma. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa mereka menindas mama seperti ini? 4 tahun yang lalu, kakekmu dan ayahmu mengalami kecelakaan mobil. Dan meninggal. Itu aku tahu. Jadi mereka mengusir mama dari keluarga Qin. Aku tidak apa-apa. Kamu jangan gegabah. Jangan lakukan hal bodoh. Mereka akan membalasmu. Ibu tidak bisa kehilangan kamu. Tenang saja. Mereka berutang padaku. Aku akan membuat mereka membayarnya 2 kali lipat. Nek, anaknya paman ketiga datang. Dia datang bersama Zhang Xuelan. Bocah itu bukannya 5 tahun lalu sudah tewas. Ternyata dia masih hidup. Sekarang mereka di mana? Karena sudah datang. Ya sudah, ajak saja makan bersama. Suruh mereka duduk di ruang luar. Antarkan makanan untuk mereka. Apa boleh buat? Aku datang hari ini bukan untuk numpang makan. Begini caramu bicara dengan orang tua. Apa orang tuamu tidak mengajarimu untuk bersikap sopan di depan orang yang lebih tua? Soal sopan santun, orang tuaku memang mengajarkannya. Tapi, Anak sialan, kamu datang ke sini untuk membuatku mati kesal. Hah, percaya atau tidak, aku bisa mengusir kalian berdua dari keluarga Qin. Bukan begitu? Nenek, jangan salah paham. Aku bukannya ingin membuat nenek mati kesal. Aku ingin membuat semua orang yang ada di sini mati kesal. Kamu benar-benar sudah memberontak. Sudah terlambat. Mama, jangan marah. Ya, tidak ada gunanya marah pada orang seperti dia. Benar? Ma. Usir saja mereka berdua. Aib keluarga. Benar-benar aib keluarga. Kalian berdua, enyah dari sini. Eits. Coba lihat dulu apa yang ada di tanganku hari ini. Bai Hua Zizun.
Itu benar-benar Baihua Zizun. Dana Baihua ini, coba Mama perhatikan baik-baik. Produk Baihua kan bahkan belum dirilis. Bagaimana mungkin anak ini bisa dapat yang asli? Kalau bukan barang palsu, ya pasti hasil curian. Cuma, warnanya ini tidak benar. Kenapa kristal di atasnya berwarna merah muda? Kristal merah muda. Aku dengar Baihua Supreme memang membuat edisi terbatas. Dan mereka menggunakan kristal merah muda. Hanya ada 10 di seluruh dunia. Khusus untuk hadiah, tidak dijual. Pengerjaannya sih bagus. Sayangnya, barang palsu tetaplah palsu. Ayah, lihat deh tampang norak mereka. Qin Hao, apa maksudmu? Kamu menggunakan ini untuk mempermalukan nenekmu. Aku ini punya cucu durhaka. Kamu pergi dari sini. Keluarga Qin tidak punya cucu sepertimu. Qin Hao, kamu ini benar-benar keterlaluan. Kukira kamu datang untuk menerima hukuman. Tapi malah bersikap selancang ini. Kalau hari ini tidak ada hukuman keluarga, kamu tidak akan pernah tahu di mana batasmu. Kamu benar-benar keterlaluan. Laksanakan hukuman keluarga. Seharusnya dia langsung dicoret dari silsilah keluarga. Ibu, kakak kedua, Hao Hao masih muda dan tidak mengerti. Tidak mengerti. Dia jadi seperti ini juga karena tanggung jawabmu. Tadi waktu dia menghina orang, kenapa tidak bilang dia tidak mengerti? Ibu. Bu. Aku tidak apa-apa. Tenang saja. Para sampah ini belum mampu menyakitiku. Kamu, cucu durhaka keluarga Qin. Qin Hao, Zhang Xuelan dikeluarkan dari keluarga Qin. Dihapus dari silsilah keluarga. Mulai sekarang, tidak ada lagi Qin Hao di keluarga Qin. Dan tidak ada lagi Zhang Xuelan. Bagus. Bagus. Adik ipar, Mbak turut prihatin sama nasibmu. Mengingat hubungan kita yang sudah bertahun-tahun, biar Mbak bantu pesankan mobil pindahan. Bawa semua barang-barangmu dari rumah keluarga Qin. Cepat suruh mereka enyah. Enyah dari rumah keluarga Qin sekarang juga. Aku muak melihat mereka. Nyonya, ada kabar gembira? Nya, aduh. Ada apa? Cepat katakan, tamu penting datang. Bicara saja tidak becus. Gaji bulan ini tidak usah kau harapkan. Tamu terhormat telah tiba. Dia adalah Presiden Direktur Grup Baihua, Liu Qingyang. Presiden Direktur Grup Baihua. Untuk apa dia ke sini? Cepat, persilakan tamu terhormat masuk. Baik. Bukan aku. Pasti Qian Hao yang mencuri bunga musim semi Baihua milik mereka. Sekarang mereka datang mencarinya. Qin Han, kau pencuri licik. Kau membawa raja segala bunga ke sini. Kau pasti ingin menjebak keluarga Qin kami, kan? Sekarang mereka datang menuntut pertanggungjawaban. Kau harus jelaskan semuanya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin kami. Benar? Jangan biarkan dia pergi. Aku akan lapor polisi. Biar dia ditangkap. Cukup. Masalah ini tidak bisa dilaporkan ke polisi. Grup Baihua tidak melapor ke polisi. Itu artinya mereka tidak ingin memperbesar masalah ini. Kita juga tidak perlu panik. Kalau mereka datang untuk menuntut pertanggungjawaban, kita serahkan saja dia. Pelaku dan barang buktinya sudah jelas. Itu sudah cukup sebagai pertanggungjawaban kita pada mereka. Tidak, Hao Hao tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kalian pasti salah paham. Salah paham apa? Sekarang presidirnya sendiri sudah datang ke sini. Masih bilang ini salah paham. Ini semua salahku karena dulu aku terlalu lunak. Tidak mengusir kalian dari keluarga Qin. Wah, tamu sudah datang. Semoga Nenek Li panjang umur. Selamat ulang tahun. Cepat, sambut tamu penting. Nyonya besar, ini sedikit tanda mata dari saya. Mohon diterima. Terima kasih banyak, Pak Liu. Silakan masuk. Tidak perlu, Nyonya besar. Saya ke sini untuk mencari Tuan Muda Qin. Kami tidak tahu apa Tuan Muda Qin ada di sini. Sebenarnya, kita ini bisa dibilang satu marga. Tuan Muda Qin yang Anda maksud ini. Yang mana, ya? Pak Liu, apa Anda tidak salah orang?
Qin Hao memang dari keluarga Qin kami, tapi dia baru saja kami usir dari keluarga. Diusir dari keluarga, kenapa? Gadis bodoh, kenapa banyak tanya? Ada apa ini? Kenapa aku merasa orang-orang di keluargamu ini? Sepertinya tidak suka dengan ibunya anak itu. Ceritanya panjang, nanti saja. Hao, ada apa ini? Tenang saja, MA. Gak apa-apa, semuanya biar aku yang urus. Xiao Hao. Xiao Pang, kamu dan Pak Presdir Liu duduk dulu sebentar. Aku akan siapkan kamar pribadi yang nyaman untuk kalian. Pergi, simpan, Bai Hua Zizun, itu. Loh, kok aku tidak jadi diusir pulang ke rumah orang tuaku? Nenekku sayang. Hao. Salah paham, ini salah paham. Semuanya cuma salah paham. Tadi itu. Kami semua cuma bercanda sama kamu. Kami pikir, kan kamu sudah lama tidak pulang. Jadi kami mau menggodamu sedikit. Iya betul. Tadi semuanya cuma main-main sama kamu. Kok? Oh, begitu ya? Ya sudahlah kalau begitu. Ambil dan simpan kembali, Raja 100 bunga, itu. Hao, bukannya ini mau kamu berikan untuk nenek. Nenek. Aku juga cuma bercanda, kok. Kamu ini jahil sekali. Ini sudah agak keterlaluan. Meskipun saya tidak mengerti duduk perkaranya, tapi Qin Hao bukan orang yang suka bertindak sembarangan. Pasti kalian yang telah berbuat salah padanya. Kalau salah, ya harus mengaku. Kalau dihukum, ya harus terima, kan? Pak Liu. Ini seharusnya urusan keluarga kami, kan? Anda ikut campur dalam hal ini. Rasanya kurang pantas, ya, keterlaluan. Lalu waktu kalian mengusir ibuku dari rumah. Waktu kalian menerapkan hukum keluarga. Apa itu tidak keterlaluan? Waktu kalian mengusir kami berdua, ibu dan anak, dari keluarga Qin. Pernahkah kalian berpikir kalau itu keterlaluan? Dengar ya. Kalau bukan karena ayah dan kakek. Keluarga Qin sekarang sudah kuhabisi tak bersisa. Hao, dulu kami memang bersalah padamu dan ibumu. Apa yang harus kami lakukan agar kamu tidak mempermasalahkannya lagi? Kami akan menyanggupi semuanya. Begini, sederhana saja. Mulai sekarang. Semua urusan besar maupun kecil di keluarga Qin akan diputuskan oleh ibuku, Zhang Sui, direktur keluarga Qin, dan posisi presdir juga akan dipegang oleh ibuku. Sepertinya paman-pamanku keberatan. Bagaimana? Menurutmu, apa, daging, keluarga Qin ini akan diberikan pada grup Baihua kalian? Bagaimana, Pak Liu, Anda tidak keberatan? Tidak keberatan sama sekali. Untung saja saya ini orang yang demokratis. Tuh, kan, Hao sebenarnya bukan iblis atau semacamnya. Benar, kan, paman sulung dan paman kedua. Gadis konyol. Besok, suruh bagian keuangan grup kalian siapkan kontrak. Kirim kemari. Jangan sampai paman sulung dan paman keduaku kelelahan. Ya. Jangan sampai paman sulung dan paman keduaku kelelahan. Ya. Sebelum aku kembali, kakek dan ayahku meninggal dunia. Sekarang aku ingin pergi berziarah ke makam ayah. Iya, sudah seharusnya. Seharusnya begitu. Bagaimana kalau? Biar Suelanya mengantarmu, ya. Tidak perlu, ibuku pasti sangat lelah. Bagaimana kalau paman sulung dan paman kedua yang mengantarku? Tidak. Biar aku yang menyetir. Gadis konyol, kembalikan cincin itu padaku. Lagi pula, aku kan masih kecil. Terima kasih, Liu Hong. Terima kasih, Xiao Hao. Terima kasih. Aku ikut denganmu. Ya, jadi kalau ada apa-apa, setidaknya aku bisa membantumu. Bu. Ibu tenang saja. Mulai sekarang, kita lihat siapa yang masih berani mengganggumu. Kalau mereka berani melawanmu, aku akan pastikan hidup mereka lebih buruk dari kematian. Paman sulung, paman kedua, siapa di antara kalian yang bisa jelaskan apa yang terjadi? Hao, masalah ini. Kita bicarakan pelan-pelan, masalah ini. Aku tidak suka bicara pelan-pelan. Kenapa kakek dan ayahku dimakamkan di sini? Bukan di pemakaman leluhur keluarga Qin. Hao, masalah ini.
Itu perbuatan keluarga Ju. Kami juga tidak punya bukti di tangan kami. Mereka juga mengancam kami agar tidak memindahkan makamnya. Kamu tahu sendiri kekuatan keluarga Ju. Kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa bagaimana? Apa masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian? Tidak ada? Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Paman, kenapa paman panik? Aku juga tidak bilang masalah ini ada hubungannya denganmu. Lucu. Tidak lucu, tidak lucu. Kalau sampai aku tahu masalah ini ada hubungannya sama kalian, akan kubuat kalian tidak akan pernah bangun lagi seumur hidup. Ayah, kakek pasti akan menyuruh Rujia. Aku, dan kakak, untuk membereskanmu lagi demi kakek dan ayahmu. Kamu pulang duluan saja, mobilnya sudah menunggu di bawah. Baik, kalau begitu, terima kasih banyak, Paman. Bagaimana ini? Kalau begini terus, cepat atau lambat kita pasti ketahuan. Terus kenapa? Kita berdua takut apa sama dia? Dia hanya mengandalkan grup Baihua yang mendukungnya. Li Wanqing itu juga presidir yang baru diangkat. Kalau mereka berdua lenyap, grup Baihua juga tidak akan bisa berbuat apa-apa pada kita. Maksudmu? Apa? Dia tidak masuk mobil. Bocah sialan ini waspada juga. Ya, apa saja yang sudah kamu lakukan? Tianyun, apa kamu tahu? Maksudmu? Laoshan. Kenapa kalian berdua, ayah dan anak, selalu cari masalah dengan orang lain? Tidak kuat. Istirahat sebentar. Kita sudah jalan semalaman. Gadis bodoh. Kamu pasti jarang olahraga. Fisikmu lemah sekali. Kamu ini manusia normal, bukan? Siapa juga yang tidaklah jalan semalaman? Kenapa kamu tidak membiarkanku yang menyetir? Kamu yang baru dapat SIM mau menyetir di jalan pegunungan. Maaf saja, ya, aku masih mau. Oh ya? Bisa tidak kamu berhenti memanggilku, gadis bodoh? Oke deh. Kalau begitu aku panggil kamu Bro. Karena sudah datang. Jangan bertele-tele lagi. Katakan saja apa maumu terus terang. Kawan, karena sudah datang. Jangan sembunyi-sembunyi lagi. Katakan saja apa maumu. Di tempat sepi begini, kamu bicara dengan siapa? Bang Long, ternyata kamu lumayan juga. Pantas saja klien kita bayar mahal. Kalau perusahaan kami yang turun tangan. Tak kusangka nyawamu berharga juga. Tapi, bayar semahal ini cuma untuk orang sepertimu. Klienmu itu benar-benar bodoh. Payah. Sepertinya. Aku harus menghabisimu. Kamu sembunyi yang benar. Iya. Ternyata kamu orangnya non-MOU. Baguslah, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Age. Berangkatlah. Qin Hao, kamu kenapa? Jangan bikin aku takut, dong. Bocah. Langit pun tak berpihak padamu. Kalau saja racunmu bereaksi 2 detik lebih lambat, mungkin aku yang akan mati. Tenang saja. Setelah kamu mati, gadis kecil ini, pikirkan saja baik-baik nasibnya. Akan kubunuh kau. Agar racun gu di tubuhku sembuh. Anggap saja ini perbuatan baik. Jadi, tolonglah aku. Dunia macam apa ini? Kenapa orang baik harus menderita? Mau membunuhku? Tidak semudah itu. Lihat dulu dirimu sendiri. Jurus. Racun macam apa ini? Jurus untuk membunuhmu. Aarg. Qin Hao, kamu kenapa? Jangan bikin aku takut. Kenapa badanmu panas sekali? Kamu. Jangan-jangan kamu salah minum obat. Ya, bagaimana ini?
Di sekitar sini tidak bisa panggil ambulans. Baiklah, kalau begitu, obati racunku. Minggir, dasar brengsek. Kamu kenapa? Hei, kamu gak apa-apa. Jangan mati dulu, brengsek. Ah, ayo kita cepat pergi dari sini. Ayo kita cepat pergi dari sini. Kelihatannya, kedua pamanku sudah nggak bisa diam lagi. Apa? Maksudmu kedua pamanmu? Kok bisa? Sekarang, selain mereka, tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal seperti ini. Benar-benar biadab. Keluarga sendiri pun tega mereka sakiti. Tadi waktu upacara penghormatan, kamu masih belum sadar, kan? Kematian kakek dan ayahku. Pasti ada hubungannya dengan mereka. Lalu sekarang bagaimana? Begini. Kamu siapkan beberapa orang untukku. Masalah ini, biar aku sendiri yang urus. Sialan. Anak manis, tadi kamu takut nggak? Nggak takut. Bohong. Lihat, aku saja takut. Tante. Orang dari grup Baihua ingin Tante datang. Grup Baihua. Siapa yang memberitahu? Soal itu, saya kurang tahu. Sepertinya mereka juga mengundang. Mengundang siapa? Cepat katakan. Jangan ragu-ragu begitu. Mereka juga mengundang. Tuan Besar. Cepat sekali terbongkarnya. Seharusnya tidak begini. Aku tidak dengar bocah itu sudah kembali ke kota Yun. Juga tidak ada kabar dari pihak Yun Fei. Sepertinya tidak banyak. Lalu kenapa grup Baihua bisa? Pasti karena mereka juga tidak bisa menemukan orangnya. Mereka kehilangan pemimpinnya. Sang Suelan, kamu mau mengambil alih keluarga Qin? Jangan mimpi. Panggil orang. Bawa kakak ke sini. Aku mau bicara dengannya. Halo. Qin Sang. Baik, Tuan Yusan. Bawa beberapa anak buah. Setelah diinterogasi, langsung kubur saja dia. Baik. Krek. MA. Sudah kubilang berapa kali sih, Nona? Kalau ada yang ketuk pintu, pastikan dulu kenal atau tidak, baru buka pintunya. Hang. Kalau bukan karena takut grup Tianyun menangkap Mama, aku juga malas datang ke sini. Iya, iya, tahu. Hang. Bukannya kamu mau menagih utang ke keluarga Ju? Iya. Menagih utang ke keluarga Ju. Pak, hari ini tuan muda kami menikah. Tanpa undangan. Maaf kami tidak bisa mengizinkan Anda masuk. Sekarang sudah boleh masuk, kan?
Hei, siapa namamu? Kakekmu, Qin Hao. Sajikan teh untuk kakek. Siapa namamu tadi? Kakekmu, Qin Hao, datang untuk memberimu pelajaran. Dari mana datangnya orang tidak tahu diri ini? Berani-beraninya membuat onar di kediaman Ju. Pengawal, usir dia dari sini. Apa yang kau berikan padaku? Sudah kubilang, itu cuma kacang coklat. Pengawal, pengawal. Tangkap dia. Mana orangnya? Ag. 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 Ilmu sihir apa yang kau gunakan padaku? Bukankah ku dengar hari ini Tuan menikah? Aku ingin kamu memberiku sebuah pertunjukan. Apa yang kamu lakukan? Memalukan. Aku juga tidak mau. Sudah makan sebanyak ini, tubuhku jadi tidak terkendali. Nyalimu besar juga. Cecunguk sepertimu berani datang kemari. Nyalimu besar juga. Berani datang membuat onar di kediaman Ju. Anjing tua Ju, bukan cuma nyaliku yang besar. Pertumpahan darah 3 tahun lalu. Sudah saatnya dibalaskan. Ayah, siapa yang akan menolongku? Cukup. Tidak perlu ayahmu yang menolong. Aku tidak akan mengampunimu. Baik. Akan kulepaskan. Yang tidak mau mati, enyah dari sini sekarang juga. Kalau tidak, akan kupukul kalian sampai mati. Aku yang akan tanggung jawab. Aku tidak tahu apa yang menjadi andalanmu. Untuk menuntut balas atas hutang darah saat itu, aku, Yo, orang terpandang. Kepalaku ada di leher ini, tapi kau harus punya nyawa untuk mengambilnya. Baik. Kalau begitu, akan kucoba. Anjing tua Ju. Bawa anak tidak bergunamu itu dan cepat enyah dari sini. Panggil semua bekinganmu ke sini. Akan kubasmi mereka semua sekaligus. Anjing tua Ju itu pertama membunuh kakekku, lalu membunuh ayahku. Hari ini, akan kuruntuhkan semua bekinganmu. Setelah itu, barulah keluarga kami bisa tenang. Hari ini, aku mohon bantuan kalian berempat, setelah urusan hari ini selesai. Saya, Ju, bersedia memberikan perusahaan dan kalian berempat imbalan yang besar. Bocah, mereka berempat ini adalah pembunuh bayaran kelas A dari Tianyun. Jangan takut, aku akan menyuruh paman pertamamu dan paman keduamu untuk menguburmu bersama ayahmu yang sudah mampus itu. Cari mati. Hati-hati semua. Anak ini sepertinya bisa menggunakan sihir jimat. Memangnya aku akan memberinya kesempatan memakai jimat. HMPH. Lapor. Zili. Seharian berburu burung. Akhirnya malah matanya yang dipatuk. Mungkin inilah kenyataannya. Lapor. Akan kubuat kau mati. Kau takkan punya kesempatan bertemu kakak keduamu. Keluarkan saja semua jurus yang kalian punya. Jagoan ini punya banyak waktu untuk meladeni kalian. Qin Hao. Kamu itu siapa? Berani-beraninya berbuat onar di sini. Bos Ju. Bukannya kami tidak becus. Level anak ini jauh di atas kita. Sebaiknya Anda telepon saja nomor itu. Jangan ragu-ragu lagi. Kalau tidak, kita semua tidak akan bisa pergi dari sini. Ai. Para pembunuh bayaran keluarga Ju kalian itu aku yang sewa. Bocah, tunggu saja.
begitu Tuan Besar itu datang. Habislah riwayatmu. Kalau begitu, kalian harus cepat. Jagoan ini sudah hampir tidak sabar bermain dengan kalian. Lin Hao, jangan kurang ajar. Tunggu sampai Tuan Besar itu datang. Baru tahu rasa kamu nanti. Dengan pembunuh bayaran kelas teri seperti kalian. Tuan Besar kalian itu juga pasti tidak seberapa. Kami memang tidak becus, kami tidak menyalahkanmu. Tapi kamu tidak boleh menghina Tuan Besar itu. Memangnya Tuan Besar itu orang seperti apa? Sampai membuat kalian begitu ketakutan. Tuan Besar itu orang seperti apa? Sampai membuat kalian begitu ketakutan. Memangnya dia punya tanduk di kepala. Dan dikawal polisi di belakangnya. Sudah, jangan banyak omong kosong. Jagoan ini sudah tidak sabar lagi. Mulai dari sekarang, setiap 1 menit berlalu, aku akan mematahkan satu kaki dari salah satu di antara kalian. Lalu, giliran tangannya. Kemudian, semua anggota tubuhnya. Dan untuk yang terakhir, kamu. Sebaiknya kalian berdua orang dewasa itu datang lebih cepat, kalau tidak. Kalau tidak, memangnya kenapa? Hah? Nyonya, dialah yang telah membunuh 3 pembunuh bayaran kelas A milik perusahaan. Anda harus memberinya pelajaran yang setimpal. Lancang, beraninya kamu menatapku seperti itu. Dialah orangnya. Dia yang telah membunuh 3 pembunuh bayaran kelas A milik perusahaan. Anda harus memberinya pelajaran yang setimpal. Lancang, beraninya kamu menatapku seperti itu. Apa kamu sudah tidak menginginkan matamu lagi? Tatap saja terus. Enak dilihat. Kalau begitu, akan kulepas kacamata hitam ini, biar kamu bisa melihat dengan jelas. Kakak. Kak, sudah beberapa tahun tidak bertemu. Kamu makin gemuk, ya? Dasar bocah tengik, bisanya cuma bercanda. Kamu juga makin tinggi. Xiao Hao, katakan pada kakak, bagaimana para bajingan dari keluarga Ju itu mengganggumu? Xiao Hao, katakan pada kakak, bagaimana para bajingan dari keluarga Ju itu bisa mengganggumu? Nyonya, ini salah paham. Ini semua salah paham. Nyonya, Anda salah paham. Nyonya, ini semua salah paham. Bi benar, kami hanya sedang berselisih paham. Kami sama sekali tidak tahu soal utang darah apapun. Wah. Jin Hao. Aku benci sekali padamu, sampai ingin sekali mengulitimu hidup-hidup. Benar. Aku yang menyewa orang untuk membunuhmu dan ayahmu. Dengan satu pukulan. Seketika hancur menjadi bubur. Aku tahu kamu bersedia mati bersama ayahmu. Pamanmu yang pertama dan kedua juga tidak akan bisa lolos. Dan juga kau, perempuan ini, dasar perempuan murahan. Istana Langit pasti tidak akan melepaskanmu. Meng Hao. Bunuh aku. Biarkan aku mati. Sampai mati pun aku tidak akan melepaskanmu. Mana berani aku membunuhmu? Sayangku. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Tuan, apa Anda sudah memaafkan saya? Terima kasih. Terima kasih. Segera. Kamu sangat menjijikan. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Bikin tidak nafsu makan. Nomor Kiki. Sekarang aku beri kamu satu kesempatan untuk selamat.
Asalkan kamu sekarang. Kalau tidak, seluruh keluarga Ju tidak akan ada yang tersisa. Matimu tidak akan tenang. Ayah, Maaf. maaf. Aku masih ingin hidup. Kamu sudah banyak membantuku. Tolong bantu aku untuk terakhir kalinya. Kamu sudah banyak membantuku. Bantu saja aku untuk yang terakhir kalinya, hahaha. Hah, Dasar binatang. Apa begini boleh? Apa sekarang kamu mau mengampuniku? Tentu saja tidak. Tapi mulai sekarang, aku akan membuatmu tidak punya uang sepeser pun. Apa kamu mau memberikannya padaku? Aku. lakukan sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Biar aku sendiri yang urus. Urusan keluarga Qin sudah beres. Semua berjalan lancar. Tepat di jalan tempat ayah dan kakekmu meninggal. Bagus. Kalau begitu, datang ke sini dan bereskan sisanya. Baik, aku mengerti. Kak. What? Maaf ya, Kak. Kamu jadi melihat aku bertindak konyol. Dasar bocah. Kenapa tidak biarkan kakak yang membantumu? Aku kan takut kakak kecapean. Ayo, Kak, kita pergi. Adikmu ini akan mentraktirmu makan besar. Guru sudah menyerahkan semuanya padaku. Guru benar-benar pilih kasih. Aku sudah turun gunung begitu lama, tapi baru bisa jadi pemimpin kecil. Sedangkan kamu, baru datang sudah langsung di puncak kehidupan. Tidak bisa, hari ini aku harus benar-benar morotin kamu. Baiklah, kita tidak akan pulang sebelum mabuk. Bagaimana? Adik kecil, kamu puas dengan traktiran ini? Aku sangat puas. Puas apanya? Aku bukan anak kecil lagi. Lain kali jangan ketuk-ketuk kepalaku lagi. Bisa? Iya, iya, iya. Xiao Hao kita sudah besar. Ya, tidak akan ku ketuk lagi. Tidak akan. Sudah, jangan cemberut. Kak. Bagaimana bisa kakak jadi pemimpin di organisasi pembunuh bayaran? Dulu, bukankah di surat kakak selalu bilang kerja di perusahaan? Organisasi pembunuh bayaran ini dari luar memang terlihat seperti perusahaan. Tapi, aku tidak ingin membuatmu dan guru khawatir. Jadi aku tidak menceritakannya. Dulu aku pernah berhadapan dengan organisasi pembunuh bayaran kalian. Sepertinya mereka semua itu alien. Xiao Hao, apa kamu pernah dengar tentang Nan Tianyi, Bi Qianji? Xiao Hao, apa kamu pernah dengar tentang Nan Tianyi, Bi Qianjin? Beraninya kau menentang takdir yang menyuruhmu melindungi keluarga Ju. Apa yang sudah kau lakukan? Tahu apa akibatnya kalau mengkhianati perusahaan? Kamu masih berani-beraninya cari pria simpanan. Memang aku, kenapa? Ayo. Terus kenapa kalau kita tetap di perusahaan ini? Aku jamin,
Apapun jurus yang kamu punya, aku akan hadapi semuanya. Dasar sop penting. Baik. Tunggu saja. Perusahaan pasti akan membuatmu hidup segan mati tak mau. Bagus sekali. Baik, tunggu saja. Perusahaan pasti akan membuatmu hidup segan mati tak mau. Lucky, dengarkan aku, sampah di tubuhmu itu. Kau yang dengarkan baik-baik. Keluarga Ju, aku yang menghancurkannya. Lucky adalah kakak seperguruanku. Kalau kau berani menyakitinya, aku tidak akan segan menghancurkan perusahaanmu juga. Paham? Ingat namaku. Lucky. Kak, ayo, kita lanjut makan. Aduh, Xiao Haoku ini, sejak kapan jadi pemarah begini? Kak, Jangan perlakukan aku seperti anak kecil terus, dong. kamu ini mau sampai kapan, sih? Aku tidak peduli siapa kamu. Lucky, dengarkan baik-baik. Mengingat kamu adalah orang lama di perusahaan ini. Tadinya aku tidak ingin melakukan ini. Tapi sepertinya sekarang aku harus menggunakan benda ini. Aarg. Kak. Kakak. Kakak kenapa? Kak. Kakak kenapa? Ini. Racun. Kata Sandi, Sun Wukong melawan Ultraman. Jia, tolong ambilkan gelas. Baik. Kak, jimat ini hanya bisa membuatmu sadar sesaat. Sekarang, aku akan menggunakan ilmu pemindahan yang diajarkan guru untuk membantumu. Ingat, kamu harus mengikuti gerakanku. Kak, pertarungan tadi seri. Kak, serahkan sisanya padaku. Aarg. Adik. Adik. Adik, kamu kenapa? Sudah kubilang, Kak, jangan menepukku lagi. Kalau ditepuk terus, aku bisa mati karena tamparanmu. Aku ini, kan kenal kamu. Kamu itu jeniusnya perguruan Qianji. 5 jurus pamungkas Qianji sudah kamu kuasai sepenuhnya. Kura-kura saja bisa mati. Tapi kamu nggak akan. Aduh, Wah, adik kita ini kurang beruntung, ya. Kak, sudahlah, jangan menggodaku lagi. Dia ini presiden direktur grup Baihua. Benar-benar orang hebat. Aku yang cuma begini ini. Mana mungkin pantas untuknya? Masa? Kamu ini bicara apa? Sih, aku akan pesan kamar lagi di sebelah. Adik, aku cantik, kan? Cantik. Aku cari sesuatu dulu untuk membalut lukamu. Ternyata Zimo. Tidak apa-apa. Xiao Hao, jangan khawatir. Dia lapang dada sekali. Cacing anakan ada di tubuhmu. Berarti, cacing indukan ada di tangan perusahaan itu. Selama cacing indukan tidak mati, hatimu akan selamanya berada di tangan orang lain.
Terima kasih. Di mana perusahaan Tianyuan itu? Kita pasti bisa mengambilnya dari sini. Kak, tidak apa-apa. Kamu jangan mengambil risiko demi aku. Kamu masih punya ibu. Sedangkan kakak, keluarga yang tersisa hanya kamu dan guru. Kak, aku nggak akan biarkan siapapun menyakiti orang-orang di sekitarku. Baik itu kamu, guru, ataupun ibuku. Siapapun yang berani mengusik keluargaku, aku sendiri yang akan mendatanginya untuk membalas. Sini, Kak. Kak, perusahaan Tianyun itu di mana? Aku mau mereka tahu. Ada hal-hal. Sarang mereka ada di kota Chun. Kalau kamu ke sana, kamu harus hati-hati. Dia benar-benar berkata seperti itu. Benar? Dan anak buah saya juga sudah menggunakan arwah yang Anda berikan. Sepertinya tidak berpengaruh apa-apa. Menarik juga. Satu. Sejak energinya diserap habis. Maksudmu, adik seperguruan Lucky? Benar. Biar aku yang urus adik seperguruan Lucky. Baik, bawahan segera laksanakan. Siapa? Nona Lu, Tuan Qin menyuruh saya untuk membawa Anda kembali ke kota Yun. Xiao Hao yang menyuruh kalian ke sini. Betul. Siapa bos kalian? Oh. Oh, aneh. Ramalan heksagram menunjukkan Suzaku angin selatan. Kenapa perusahaan Tianyun ada di utara? Api padam oleh air Zi, pertanda malapetaka. Apa mungkin perjalanan kali ini benar-benar sangat berbahaya? Mas, jadi jalan nggak? Kalau nggak jadi, cepat bayar argonya. Pak Sopir. Di sebelah selatan kota Chun ini ada apa ya? Mas ini orang luar kota. Ya, sebelah selatan kota itu isinya cuma gudang-gudang bobrok dan pabrik tua. Dengar-dengar perusahaan Tianyun mengakuisisi tanah itu beberapa tahun lalu. Untuk pengembangan properti. Jalan, kita ke selatan kota. Ternyata benar-benar demi seorang wanita sialan. Sudah datang. Di telepon marahnya bukan main. Hari ini, aku datang untuk merasakan apa itu hidup segan mati tak mau. Tuan Muda Qin, akhirnya Anda datang juga. Benar-benar membuat perusahaan saya yang sederhana ini jadi bersinar. Jadi kamu si banci yang ditelepon itu? Ya, Orangnya sama saja seperti di telepon. jangan banyak basa-basi. Cepat selesaikan urusannya. Tuan muda, kenapa buru-buru? Aku sudah menyeduhkan teh untukmu. Cicipilah.
Hahaha. Haruskah aku bilang kamu ini pemberani tapi bodoh? Atau haruskah aku bilang, Teh yang kamu minum ini sudah kumasukkan sesuatu. racikan Tuan Yun Xiao sendiri. Bagaimana? Rasanya tidak enak, kan? Tenang saja, tidak akan secepat itu. Aku akan menyiksamu perlahan-lahan. Hahaha. Haruskah aku bilang kamu pemberani? Atau haruskah aku bilang kamu bodoh? Demi seorang wanita, hahaha. Kamu mengorbankan nyawamu sendiri. Ikat dia. Aku sendiri yang akan membawanya ke hadapan Tuan Yun Xiao. Lucky. Kenapa juga kamu harus begini? Sudah diberi begitu banyak. Kenapa kamu tidak pernah merasa cukup? Energinya sudah tersedot habis. Adik seperguruanmu ini ternyata hebat juga. Yun Xiao, kau bajingan licik. Katanya cincin ini adalah simbol status di perusahaan. Ternyata kau memakainya untuk mengutuk semua orang di perusahaan. Tuan muda, orangnya sudah dibawa kemari, dan dia juga sudah meminum ramuan yang Anda siapkan. Qin Xiao memang punya kemampuan luar biasa. Aktingnya juga sama hebatnya. Kenapa? Kenapa dia diam? Dasar tidak berguna, keracunan atau tidak saja tidak bisa lihat. Aku jelas-jelas melihatnya meminumnya. Sejak kapan kamu berani membantah tuanmu? Hei, aku sedang tidak punya waktu untuk berakting drama suami istri mesra dengan kalian berdua. Bisa kita selesaikan urusan yang lebih penting dulu. Biar ku perkenalkan diri. Aku, Yun Xiao. Selama kamu berikan apa yang aku mau. Tentu saja aku juga akan memberikan apa yang kamu mau. Apa yang kamu mau? Wu Jue. Xianji Wu Jue. Jangan marah-marah begitu, binatang. Bagaimana kalau aku berikan sebuah hadiah? Kakak. Tuan Muda Qin, kalau kamu nekat maju, aku tidak bisa jamin. Cacinggu di tubuh kakakmu tidak akan aktif. Kau, manusia licik, dengar ya. Kalau kau berani menyentuh sehelai rambut pun kakakku, aku akan membuatmu musnah menjadi abu. Hahaha. Kenapa kamu galak sekali? Kamu menatapku seperti itu, membuatku jadi tegang. Tahu, aku tidak bisa jamin, kalau tanganku terpeleset, dan racunku ini mengenai kakakmu. Wah, itu gawat sekali, ya. Hahaha, sebenarnya maumu apa? Pertama, Aku mau kitab rahasia Xianji Wu Jue. Kedua, aku mau kamu memakai cincin ini. Penuhi dua syarat ini, maka akan kulepaskan dia. Penuhi kedua syarat ini, maka akan kulepaskan dia. Sebaiknya kau doakan kakakku baik-baik saja, kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal telah lahir di dunia ini. Aura membunuh yang kuat sekali. Tapi, aku ini orangnya cukup baik hati. Kalau ada yang mengancamku, aku tidak akan melakukan apa-apa padanya. Justru akan kuberikan hadiah. Aku akan memberimu hadiah untuk bicara dengan kakak seperguruanmu. Kalau tidak, nanti mungkin tidak akan ada kesempatan lagi. adik, cepat pergi. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Diam. Tuan Muda Qin, ini juga demi kebaikanmu. Lagi pula, jarak itu menciptakan keindahan. Iya, kan?
Benar? Hahaha. Kakak, aku tidak akan pergi. Dulu di gunung, aku sudah bilang padamu. Aku pasti akan melindungimu. Selama aku masih bernapas, aku pasti akan menyelamatkanmu. Siapa yang butuh perlindunganmu? Jangan sok pahlawan. Pergi sana. Pergi. Aku tidak mau pergi. Aku sengaja mau bikin kamu kesal. Biarin, siapa suruh di gunung kamu selalu menindasku. Wu Xie, Aku suka kamu. aku mau menikahimu seumur hidupku. Pergi. Pergi sana. Dasar bodoh. Wah, mengharukan sekali. Sangat menyentuh. Sampai-sampai aku jadi terlihat seperti penjahatnya. Hahaha. Cukup bicaranya. Kita bicarakan urusan yang sebenarnya. Syarat yang aku ajukan, sudah saatnya kau penuhi, kan? Basa-basinya sudah selesai. Sekarang soal urusan utama. Syaratku sudah harus dipenuhi, kan? Aku bisa memakai cincin di tanganku. Tapi Qianji Wujue akan kukembalikan padamu. Kamu pikir, sekarang kamu bisa tawar-menawar denganku. Qianji Wujue itu milik perguruan, bukan milikku pribadi. Kalau kau menyuruhku mengkhianati perguruan, kakak seperguruanku pun pasti tidak akan setuju. Bagus. Aku juga orang yang pengertian. Kok, bagaimana kalau begini? Aku tidak mau semua kitab rahasia jurus 5 Suanji. Berikan saja jurus gunung kepadaku, bagaimana? Untuk apa kau mau jurus gunung? Kesabaranku ada batasnya. Pikirkan baik-baik sebelum bertanya lagi. Hahaha. Kukira sehebat apa penerus Qianji itu. Ternyata hanya orang bodoh yang sedikit berbakat. Ayah, aku bisa membantumu menulis jurus 5 Qianjin, tapi kau harus menyembuhkan racunnya lebih dulu. Hahaha, Qin Hao. Oh, Qin Hao. Memangnya kenapa kalau punya jurus Qianji? Memangnya kenapa kalau ada racun api langit? Selama kelemahanmu ada di tanganku. Hari ini, kau akan habis di tanganku. Aku bisa membantumu menulis 5 jurus Qianjin, tapi kau harus menyembuhkan racun kakak seperguruanku dulu. Baru setelah itu akan kubantu kau menulis jurus 5 Qianji. Kalau tidak, bunuh saja kakak seperguruanku lebih dulu, lalu aku yang akan membunuhmu. Kita bersenang-senang saja, ya, jangan khawatir. Selesaikan satu persatu. Dia sekarang sedang menjemput putrimu. Kau harus mengalahkannya. Kita tidak boleh kalah. Jurus Qianji bukan urusanku. Dia pasti akan mengambil keputusan sendiri. Sedangkan aku. Dia justru ingin aku selamanya hidup di bawah kendalinya. Kalian berdua bisik-bisik apa? Jadi, mau terima kesepakatan ini atau tidak? Tentu saja tidak. Untuk jurus tulang Qianji, kita hanya bisa bertaruh seperti ini. Apa maksudmu tidak mau? Kalau begitu, kita hancur sama-sama saja. Cukup. Siapa itu? Hentikan. Bagaimana kalau kita beritahu kepala keluarga dulu? Jadi. Baik. Sedangkan dia. Kita akan mati hari ini. Cih, orang tua itu, manusia payung Qianji itu musuh bebuyutan. Kalau sampai dia tahu, kayaknya dia tidak akan panik, meski kehilangan anak sepertiku. Lalu, Tuan Muda Yu. Kita harus bagaimana? Menyetujui apa? Kalau kita setuju, Berarti semua yang kita lakukan jadi sia-sia, dong. Sekarang kita dalam posisi sulit. kamu mau mati konyol demi wanita sialan itu. Kalau aku sih, ogah. Lalu menurutmu bagaimana? Sekarang kita dalam posisi sulit. Kamu mau mati konyol demi wanita sialan itu. Kalau aku sih, ogah. Baiklah, aku tunggu. Tapi aku hanya bisa melepaskan separuhnya.
Maksudku, setelah aku mendapatkan Qianjin Nujue, aku baru akan melepaskan separuh ikatannya. Setelah itu, kita berdua pergi dengan aman. Baru aku lepaskan sisanya. Boleh juga. Aku hanya memberimu 3 kesempatan. Sialan, masih saja tawar-menawar seperti di pasar. Hanya Shen Mingjuan. Yang lain, jangan harap. Sial, sial, cepat pergi. Aku tidak apa-apa, Kak. Aku menukarkan Qianjin Wujue demi nyawamu. Sudah, sudah. Jangan banyak omong lagi. Lemparkan. Cuma, Bebe Pao, kalian serahkan orangnya, kami serahkan barangnya. Tunggu. Kesempurnaan sejati tampak tak sempurna, namun kegunaannya takkan pernah sirna. Kepenuhan sejati tampak hampa, namun kegunaannya tak terbatas. Untunglah ini mantra hidup dan mati. Tolonglah, ini benar-benar mantra hidup dan mati. Kalau nggak percaya, tanya saja gurumu. Sialan, ini kan kitab Tao Te Ching. Mentang-mentang aku nggak sekolah, ya? Harus ngomong gimana lagi biar kamu percaya. Lihat. Si jeruk besar ini cari gara-gara. Kak, ayo kita hajar bareng. Kak, Kukira aku nggak akan bisa melihatmu lagi. Putus. bodoh. Nyawaku lebih kuat dari yang kamu kira. Bajingan itu sudah mati. Stop. You. Kak. Kamu benar-benar kayak anjing, ya? Yeah. You know what? Yeah. Cheer up, cheer up. It is my way. Tuan Pelindung, Yun Xiao sekarang dalam bahaya. Mohon Tuan Sudi menolong. Bukannya Yun Xiao ada di perusahaan. Bahaya dari mana? Ceritanya panjang. Tunggu Tuan datang. Akan saya jelaskan pelan-pelan. Aku sedang menyiapkan budidaya gu baru. Mana ada waktu untuk ke sana. Yun Xiao sekarang sudah mendapatkan 5 jurus Qianji. Dan juga berhasil membudidayakan Gu Qilian. Apa? Gu Qilian. Dan 5 jurus Qianji. Aku segera ke sana, ya. Halo, Tuan Kepala Keluarga. Yun Zong sekarang dalam bahaya. Oh. Aku mengerti. Jadi karena itu kamu mau membunuh Ziju. Model, untuk menyembuhkan penyakitmu. Siapa sih yang sekejam ini? Menyuruhmu mengelola perusahaan. Mengajarimu hal sejahat ini. SST. Baik.
Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Tempat bobrok apa yang kamu cari ini? Oh, bukannya penjahat 6 tahun lalu memang begini. Sudah, sudah. Ayo pergi. Guru Bai Gongfeng. Kamu belum pergi. Yang mulia, budakmu ini benar-benar setia, ya? Qin Hao. Kalau kau tahu diri, cepat lepaskan aku. Dan serahkan juga Qianji Wujue. Mungkin Tuan Wudu masih bisa mengampuni nyawamu. Adik kecil ini. Bukankah murid dari kakak seperguruan Tianji? Anda kenal guru saya. Hei, bernostalgia boleh saja. Tapi jangan punya pikiran macam-macam. Saya ini penakut. Takutnya tangan ini gemetar. Dan murid kesayangannya itu bisa mati. Adik kecil, jangan panik. Aku dan gurumu, Qianji Dao, adalah kawan lama. Hanya saja, kami sudah tidak bertemu selama 2 tahun ini. Saya belum pernah dengar guru saya menyebutkannya. Senior, sudahi basa-basinya. Kedatangan Anda ke sini pasti bukan hanya untuk bernostalgia dengan murid teman Anda, kan? Kudengar Anda berhasil menciptakan Gu Qilian, Bai Wushuang. Kamu bukan. Tuan muda, maafkan saya, bawahan ini tidak becus, sehingga terpaksa mengambil jalan pintas ini, dengan meminta senior Wudu untuk datang. Wah, wah. Adik perempuanku. Wah, wah. Hahaha, sejak kapan saat Tuan bicara? Budak sepertimu boleh ikut campur, HMPH. Tuer, cepat serahkan Gu Qilian itu pada guru. Biar guru bisa menyelamatkanmu. Gu ulat merah. Hahaha. Aku sudah memiliki Gu ulat merah ini. Ilmu guku ini. Hahaha. Cih, lihat dirimu, pecundang patah hati. Kenapa tidak ada semangat hidup sama sekali? Hahaha. Kau mau aku membantumu menguasai perusahaan Feng Yun. Dan juga menginginkan tulang membara yang sedang kulatih. Hahaha. Dengar kalian semua, tulang membara itu. Sudah kupancing masuk ke dalam tubuhku dengan sari darahku. Tidak akan lama lagi. Gu ulat merah ini akan meledakkan seluruh energi dan darahku. Ingin menjadikanku sebagai alat. HMPH. Tak seorang pun di sini yang bisa lolos. Hahaha. Kau sudah merusak rencanaku. Dan juga menghinaku sampai seperti ini. Hari ini, kau akan mati bersamaku. Hahaha. Mati bersama. Hahaha. Kalau bukan karena kau yang memprovokasiku duluan, bagaimana mungkin semua ini terjadi? Sekarang kau malah maling teriak maling. Jin Hao, dengarkan aku. Aku tidak lebih buruk darimu. Aku hanya sedang sial saja. Baru saja. Saat kau bilang mau memanfaatkanku, untuk membantumu menguasai perusahaan Tianyuan, aku sudah tidak berharap untuk bisa selamat. Dan kau juga. Aku tidak menyangka kau akan datang hari ini. Saat aku mendengar kau menyebut Gu ulat merah, aku langsung tahu. Kau itu tipe orang yang tidak akan bertindak kalau tidak ada untungnya. Sama seperti dulu saat kau menerimaku jadi murid, itu juga karena si siluman itu. Benar, kan? Murid durhaka.
Murid durhaka. Omong kosong apa yang kau katakan? Makhluk terkutuk. Akulah makhluk terkutuk itu. Kalau begitu, ayahku apa? Si tua bangka terkutuk. Haha. Kamu berani bicara begitu di hadapannya. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu. Guru sama sekali tak pantas menceramahiku. Kau tak lebih dari seorang tua bangka yang hidupnya kebetulan lebih lama dariku. Setelah mendapatkan ilmu bela diri Qian Qiu. Orang pertama yang akan kubunuh adalah kau. Hah, Kembalilah. kekacauan belum berakhir. Tinggi. Bertahta di laut dalam. Wahai anakmu. Dia. Kenapa dengan anakku? Dia mau meledak. Dia mau meledak. Omong kosong. Anakmu yang mau meledak. Ibumu yang meledak. Seluruh keluargamu meledak. Siapa yang membuatmu jadi seperti ini? Suamimu ini akan menyembuhkanmu dulu. Baru setelah itu membalaskan dendam untukmu. Sure. Kak, situasinya sedang tidak baik. Kakak pergi duluan. Lalu kamu. Kamu gimana? Aku tidak akan pergi. Kak, tolong, dengarkan aku sekali ini saja. Soal kejadian hari ini. Kalau kita tidak bisa menjelaskannya dengan tuntas, tidak akan ada yang bisa pergi dari sini. Senior Yun, kematian putra Anda memang ada hubungannya denganku. Tapi, bisakah Anda membiarkan kakak seperguruanku pergi? Lancang sekali. Kau yang membunuh anakku. Kalau begitu, bayar dengan nyawamu. Tunggu dulu. Senior Yun, kalau Anda bersikeras bilang aku yang membunuh anakmu, maka Anda juga harus mati bersamaku. Tentu saja. Dia juga harus mati bersamaku. Coba jelaskan. Bagaimana bisa aku menyebabkan kematian anakku sendiri? Menurut Yuan Shang, Andalah yang menyuruhnya menjadi murid Gu Zimen. Untuk belajar ilmu Gu, supaya bisa mengendalikan para karyawan di perusahaan. Benarkah? Memang benar. Lalu kenapa? Benar. Tapi, apa Anda tahu kalau ilmu yang dia pelajari itu sudah membuatnya tidak bisa mencapai pencerahan? Apa? Lalu menurutmu, kenapa dia sampai memprovokasiku? Dia itu hanya menginginkan pusaka 5 keajaiban 1000 mesin milik guruku. Dia itu hanya menginginkan pusaka 5 keajaiban 1000 mesin milik guruku. Jadi kau murid si berdebah tua 1000 mesin itu. Benar. Anda punya perusahaan yang Anda dirikan sendiri. Tapi Anda hanya bersembunyi dan tidak mau tahu apa-apa. Membiarkan anakmu menggunakan cara licik untuk mengendalikan para karyawannya. Ini namanya apa? Anakmu jadi seperti itu. Apakah Anda tidak punya tanggung jawab sama sekali? Lagi pula. Anda pikir, si berdebah tua 5 racun di belakang Anda itu orang baik. Tujuan dia datang ke sini juga demi pusaka 5 keajaiban 1000 mesin milik guruku. Dan juga dunia yang terlahir darimu. Berdebah 5 racun, mau lari kemana kau? Saudara Wudu. Apa yang dikatakan bocah ini benar, Saudara Yun. Jangan dengarkan omong kosong bocah itu. Lalu kenapa kau lari? Apa yang dikatakan anak ini benar? Kak Yun, ucapan anak ini pun kamu percaya? Kalau begitu, kenapa kamu lari? Bukan, aku tadi mendengar panggilan dari Baigong. Jadi aku langsung bergegas ke sini untuk menyelamatkan Xiaoer. Memangnya kamu pantas memanggilnya Xiaoer? Lanjutkan. Aku datang ke sini dan hanya melihat Tuan Mudalin menggunakan harimau cilian. Untuk memurnikan esensi darah. Selebihnya, Anda sudah lihat sendiri. Lidong, habisi mereka berdua. Tuan, dia itu muridnya Qianjin Sanren. Kalau kamu tidak membunuhnya, aku yang akan membunuhmu.
Lihat saja, akan kubunuh kau. Anak muda, kamu sudah lihat sendiri. Kalau aku tidak membunuhmu, akan ada yang membunuhku. Kalau sudah begini, terpaksa kau yang mati, bukan aku. Kawan lama, kau menyakiti hatiku. Dasar munafik yang sok suci. Maju sini, siapa takut? Bocah lehu. Kau berhasil memancing amarahku. Oh, iya. Siapa sebenarnya orang yang hina? Orang picik bukanlah kesatria. Dan pria sejati tidak akan ragu untuk kejam. Apakah kaki Jin tidak pernah memberitahumu soal itu? Sekarang, berlutut. Orang-orang seperti kalian, suka sekali menyuruh orang lain berlutut. Ya, Siun Xiao begitu, kamu juga sama. Kalau begitu, apa nanti takdir juga akan menyuruh? Hei, apa kalian punya kelainan aneh? Diam, apa kamu tidak takut aku akan membuat racun di tubuhnya langsung bekerja? Kukira kau apakan kakakku. Ternyata hanya memakai cara rendahan seperti racun gu. Lancang sekali, ya. Racun gu milikmu bahkan tidak sebanding dengan milik Yun Xiao. Kau pikir aku akan takut padamu? Kakak. Kakak. Xiao Wei, beraninya kau meremehkanku seperti ini. Aku, Wu Duzi, telah berlatih selama bertahun-tahun. Dan kau adalah orang pertama yang berani bicara begitu padaku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harga atas kelancanganmu. Kalau enggak, kamu enggak usah pedulikan aku lagi. Kalau enggak, kamu enggak usah pedulikan aku lagi. Kak. Jangan bicara sembarangan. Kalau kamu bicara begitu lagi, aku bisa marah. Kalau begini terus, kalian berdua bisa mati di sini. Hahaha. Kalau kakak memaksa mau melindungiku, kakak benar-benar bisa mati di sini. Sejak dulu, siapa yang bisa luput dari maut? Lagi pula, kalau aku kabur dan meninggalkanmu di sini, nanti aku jadi janda, dong. Kak, kalau kakak terus bertarung seperti ini, begitu serangganya masuk, aku takut kita berdua akan mati mengenaskan. Kakak pernah bilang akan selalu melindungiku. Aku percaya padamu. Kalian pasangan jahanam, sudah diambang kematian. Masih saja sempat-sempatnya bermesraan. Aku mau lihat, berapa lama formasi jimatmu ini bisa bertahan. Lihat kita semesra ini. Ada yang cemburu, tuh. Iya, tuh. Mungkin dia itu perjaka tua yang seumur hidupnya nggak laku. Biar kita mati. Ayo, ayo. Kak. Kali ini, sepertinya kita berdua benar-benar akan jadi pasangan sehidup semati. Xiao Bei. Sudah kubilang kau akan menanggung akibatnya. Dan kau pasti akan menanggung akibatnya. Apa? Bagaimana mungkin dia tidak apa-apa? Xiao Hao, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa. Astaga! Racun api langit. Racun api langit apa? Pantas saja racun gu tidak berpengaruh padamu. Kak. Cepat pergi. Tidak, aku tidak mau pergi. Kalaupun mati, kita mati bersama.
Pergilah. Kalau tidak pergi sekarang, nanti tidak akan sempat lagi. Mutiara api langit di dalam tubuhku sudah menelan racun gu dan buah api. Aku sudah hampir tidak bisa menekannya lagi. Sudah menelan racun dan buah api. Aku sudah hampir tidak bisa menahannya lagi. Bocah, karena kamu sangat tersiksa. Pas sekali, akan kuantarkan kau pergi. Sepertinya sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Banyak orang, cepat mundur. Qin Hao, Berani sekali kamu. Komeon komeon. sepertinya serangga gu tadi telah memicu racun api langit di dalam tubuh Qin Hao. Qin Hao sudah dikendalikan oleh racun api langit. Yeah. Tidak. Tidak bisa dilawan dengan paksa. Sebaiknya pergi dulu. Tunggu sampai racunnya menyebar sepenuhnya. Baru aku akan bertindak. Arg. Xiao Hao. Xiao Hao. Sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Orang jahatnya sudah pergi. Arg. Aku Lucky. Kamu tidak kenal aku lagi. Pergi. Xiao Hua. Kak, Xiao Hua. sakit sekali. Sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Xiao Hao tidak kesakitan. Kakak. Jangan takut. Kamu jangan takut. Xiao Hao. Semua akan baik-baik saja. Xiao Hao, Xiao Hao. Nggak sakit. Kakak akan melindungimu. Sakit sekali. Sakit sekali. Sakit banget. Xiao Hao, Xiao Hao. Nggak sakit, nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Xiao Hao nggak sakit. Kakak melindungimu. Kakak. Kamu jangan takut. Xiao Hao akan melindungimu. Jangan menangis, nanti kamu jadi jelek, loh. Sialan. Hao. Hehe. Ini apa? Xiao Hao, Xiao Hao. Bagaimana keadaanmu? Giok Yangxin. Kelas atas, orang tua ini benar-benar nekat mempertaruhkan segalanya. Harta karun pelindung meridian jantung seperti ini pun dia relakan. Garis darah Xuan Huo. Pendeta Tianyi. Ternyata dia tidak pergi. Hehehe. Dia hanyalah orang sekarat yang racunnya sudah masuk ke jantung dan paru-parunya. Apa yang perlu ditakutkan? Entah siapa ya. Yang tadi larinya lebih cepat dari kelinci. Aku. Pria sejati harus bisa fleksibel. Gadis kecil yang mulutnya tajam. Memangnya kamu tahu apa? Gadis kecil. Kulihat kau tidak terluka oleh racun api itu.
Kalau kau mau menyelamatkan kekasihmu ini, maka ikutlah denganku. Kenapa aku harus percaya padamu? Hanya karena aku tahu dia dari keluarga Qin Xuanhuo. Keluarga Qin dari negara Qin memang hebat. Konon, mereka adalah keluarga keturunan pertapa. Selama garis keturunannya diaktifkan, dia akan mendapatkan bakat terhebat. Kalau kamu tidak percaya, lihat saja lehernya. Apa maumu? Aku tidak percaya kamu sebaik ini. Aku akan membantunya menghilangkan racun api surgawi. Racun api surgawi itu adalah yang paling kuinginkan. Tapi, apa hubungannya ini denganku? Fisikmu adalah kunci untuk menekan racun api itu. Soal kamu mau atau tidak, aku tidak akan memaksa. Kalau sampai tersebar, nanti orang bilang aku, Tianyi, menindas yang lemah. Baik. Aku setuju. Heiki. Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Mulutmu makin usil saja. Dasar anak nakal, bisanya cuma bercanda. Kakak senior. Lucky. Aku di sini. Syukurlah, syukurlah. Kita akhirnya bisa. Xiao Hao. Kita mungkin harus berpisah untuk sementara waktu. Kenapa harus berpisah? Apa perusahaan Tianyun masih menyulitkanmu? Tidak apa-apa. Aku bisa membantumu. Xiao Hao. Aku ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Jadi, kita terpaksa harus berpisah untuk sementara waktu. Kita bertemu lagi setengah tahun lagi. Ya. Lebih kuat, lebih kuat.